Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mengkritisi reforma agraria di Penajam Pasir Utara. Next. Di sini kami beranggotakan 9 anggota. Next. Berikut pemaparan pendahuluan oleh rekan saya. Baik, yang pertama saya akan memaparkan pendahuluan. Pertama kita masuk pada latar belakang mengenai reforma agraria di Indonesia. Reforma agraria atau RA merupakan salah satu mandat konstitusional yang sudah diatur sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Melalui kebijakan ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, hingga saat ini pelaksanaan reforma agraria masih menghadapi berbagai persoalan mendasar seperti ketimpangan penguasaan lahan, konflik agraria, dan lemahnya kepastian hukum bagi petani kecil. Menurut Rahmadani dan Saran tahun 2022, ketimpangan agraria di Indonesia disebabkan oleh lambatnya proses redistribusi tanah yang juga tidak merata di berbagai daerah. Kemudian, Alfian dan Mujibur Rahman tahun 2022 juga menambahkan bahwa pelaksanaan reforma agraria sering terhambat oleh tumpang tindih regulasi, keterbatasan data pertanahan, serta lemahnya sinergi antar lembaga. Sebagai respon terhadap persoalan tersebut, pemerintah membentuk Badan Bank Tanah pada tahun 2021. Menurut Sugoto dan kawan-kawan tahun 2024, lembaga ini merupakan lembaga yang bersifat sui generis, artinya memiliki kedudukan khusus di luar struktur kementerian dengan tugas utama mengelola tanah negara secara profesional dan juga berkelanjutan. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021, Badan Bank Tanah diberi mandat untuk menjamin ketersediaan tanah bagi kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan juga reforma agraria. Bahkan Erno tahun 2022 menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya 30% dari tanah yang dikelola oleh Bank Tanah harus dialokasikan bagi masyarakat. Contoh penerapannya dapat kita lihat pada video berjudul Dari Tanah Terlantar Jadi Harapan Baru, cerita reforma agraria di Penajam Pasir Utara. Dalam video ini, Badan Bank Tanah melakukan relokasi warga terdampak proyek jalan tol IKN melalui skema Land for Land, yaitu mengganti tanah yang terdampak dengan lahan baru yang produktif. Warga diberikan hak pakai selama 30 tahun yang dapat ditingkatkan menjadi hak milik setelah 10 tahun apabila lahan tersebut dimanfaatkan secara produktif dan sesuai peruntukannya. Kebijakan ini menurut Arno tahun 2022 merupakan bentuk kontrol negara agar lahan hasil reforma agraria tidak kembali dikuasai oleh pihak swasta secara spekulatif. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumusan masalah dan juga tujuan. Yang pertama, berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam kajian ini ada dua hal. Yang pertama, bagaimana mekanisme pelaksanaan land reform, sebagaimana ditampilkan dalam video berjudul Dari Tanah Terlantar Jadi Harapan Baru, cerita reforma agraria di Penajam Pasir Utara. Dan yang kedua adalah, apakah mekanisme tersebut telah sesuai dengan prinsip, ketentuan, serta amanat hukum agraria yang berlaku di Indonesia. Kemudian tujuan dari penulisan ini disusun untuk menjawab dua rumusan masalah tersebut. Tujuan yang pertama adalah melakukan evaluasi secara kritis dan juga yuridis terhadap pelaksanaan reforma agraria yang ditampilkan dalam video tersebut. Sementara tujuan yang kedua adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif guna memperbaiki efektivitas serta keadilan pelaksanaan reforma agraria di masa mendatang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya masuk ke gambaran umum di mana pembentukan Badan Bank Tanah itu di Bank Tanah didirikan pada tahun 2021 untuk mengatasi masalah ketimpangan lahan, sengketa agraria, dan juga tanah terlantar. Implementasi reforma agraria ini berupa contoh nyata di Penajam Pasir Utara atau sekarang IKN Kalimantan Timur. Masyarakat di sana terdampak proyek itu dengan adanya Bank Tanah ini sehingga proyeknya itu tidak digusur tapi direlokasi ke lahan baru dan diberi sertifikat hak pakai atau milik. Nah, tujuan reforma agraria ini untuk mengurangi ketimpangan, meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan, menjaga lingkungan, dan memberikan kepastian hukum atas tanah. Makna keberadaan Badan Bank Tanah bagi mereka itu untuk membantu mempercepat pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat, lalu bisa mendorong ekonomi desa, investasi dan pendapatan daerah melalui pengelolaan lahan produktif dan menegaskan bahwa tanah itu merupakan aset masa depan bangsa, bukan sekedar lahan kosong
demi Indonesia yang adil, makmur, dan juga berdaulat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk berikutnya adalah terkait landasan teori dan dasar hukum, di mana yang pertama adalah UUD 1945 terkait pasal 33 ayat 3, di mana berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, di mana ketentuan ini menjadi dasar pengelolaan sumber daya agraria dan pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Maknanya dapat dijabarkan sebagai berikut. Terdapat 3 poin utama, yaitu yang pertama, negara sebagai pemegang amanat rakyat, yakni ketentuan ini menegaskan bahwa negara bukan hanya pemilik mutlak atas tanah, melainkan pemegang amanat rakyat atau trustee yang berwenang mengatur dan mengelola pemanfaatannya bagi kemakmuran bersama. Lalu yang kedua adalah hak menguasai negara atau HMN, di mana menurut Budi Harsono, hak menguasai negara bersifat publik dan fungsional, bukan kepemilikan absolut. Pandangan ini sejalan dengan putusan MK nomor 1021 tahun 2003, di mana menegaskan bahwa negara itu diberi mandat untuk mengelola sumber daya agraria demi kesejahteraan rakyat. Lalu untuk poin terakhir adalah dasar pembaruan hukum agraria, di mana menurut Triningsih dan Aditya 2019, pasal 33 ayat 3 ini menjadi fondasi konstitusional bagi negara untuk menjamin keadilan sosial, menata kembali struktur kepemilikan tanah, dan mencegah ketimpangan akses lahan, di mana setiap kebijakan pertahanan harus berorientasi pada pemerataan dan kemanfaatan, bukan hanya kepastian hukum formal. Lalu yang berikutnya adalah terkait Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1990, di mana Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1990 ini merupakan pelaksanaan dari amanat pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan menjadi dasar hukum utama sistem pertahanan nasional. Nah, UUPA ini lahir sebagai koreksi terhadap sistem agraria kolonial yang timpang dengan tujuan pembangunan ketatanegaraan agraria dan berkeadilan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Beberapa asas utama yang menjadi landasan reforma agraria UPA meliputi yang pertama asas kebangsaan pasal 1, di mana mengenai seluruh tanah, air, dan ruang angkasa di wilayah Indonesia adalah milik bangsa Indonesia yang bersatu, tidak dapat dikuasai oleh pihak asing, dan digunakan untuk kepentingan nasional. Lalu yang kedua ada asas hak menguasai negara pasal 2, di mana terkait negara berwenang mengatur peruntukan penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah agar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lalu yang ketiga asas fungsional sosial tanah pasal 6 membahas setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial, sehingga memiliki tanah wajib menggunakan tanahnya untuk kepentingan bersama, tidak hanya untuk keuntungan pribadi. Lalu yang berikutnya adalah asas pembatasan kepemilikan tanah pasal 7 dan 10, di mana terkait kepemilikan tanah yang melebihi batas maksimum tidak diperkenankan, dan tanah pertanian harus diusahakan sendiri oleh pemilik untuk mencegah penghisapan tenaga kerja secara tidak adil. Lalu yang kelima adalah asas kepentingan umum, di mana pasal 18, yakni negara dapat mencabut hak atas tanah untuk kepentingan umum dengan memberi ganti rugi yang layak. Lalu yang terakhir adalah asas pendaftaran tanah, di mana pasal 19 terkait setiap hak atas tanah harus didaftarkan secara resmi untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak dan mencegah terjadinya sengketa. Melalui asas-asas tersebut, UUPA itu berupaya menciptakan sistem pertahanan yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat kecil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 mengenai reforma agraria. Peraturan ini pada dasarnya mengatur bagaimana pemerintah menata kembali penguasaan dan manfaatan tanah supaya lebih adil bagi masyarakat. Tujuan utamanya adalah melakukan penataan aset melalui redistribusi tanah dan penataan akses agar tanah yang dimiliki bisa dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat. Selain itu, reforma agraria juga berperan penting dalam pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, terutama bagi petani kecil dan masyarakat desa. Prinsip utama dari kebijakan ini adalah keadilan sosial serta penyelesaian konflik agraria melalui musyawarah dan pendekatan hukum. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini masih menghadapi kendala seperti koordinasi antar lembaga yang belum optimal dan proses legislasi yang tanah yang lambat. Jadi diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar reforma agraria bisa berjalan lebih efektif. Berikutnya kita masuk ke peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah
Peraturan ini mengatur pembentukan lembaga baru bernama Bank Tanah yang bertugas menyediakan dan mengelola tanah untuk kepentingan umum, termasuk reforma agraria. Bank Tanah memiliki wewenang untuk merencanakan, memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan tanah negara supaya digunakan secara adil dan efisien. Salah satu poin pentingnya ada di pasal 23 yang mewajibkan minimal 30% dari lahan yang dikelola digunakan untuk reforma agraria. Di sini Bank Tanah memegang hak pengelolaan atau HPL, sementara masyarakat bisa mendapatkan hak pakai di atasnya untuk kegiatan ekonomi maupun pemukiman. Meski begitu, pelaksanaannya masih menemui kendala seperti lemahnya pengawasan dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih transparan dan partisipatif supaya kebijakan ini benar-benar bisa membantu pemerataan kepemilikan tanah di Indonesia. Next. Selanjutnya adalah analisis aspek sosial dan positif. Partisipasi masyarakat dalam proses distribusi tanah dengan regulasi dalam kasus skip yang dijelaskan pada video badan Bank Tanah melibatkan warga terdampak pembangunan ibu kota Nusantara melalui proses musyawarah, sosialisasi, dan diskusi terbuka. Masyarakat di Pejantan Pasir Utara diberikan ruang untuk menentukan lokasi regulasi melalui pendekatan mereka dan transparan. Dan juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Safira Habis Badina tahun 2023 menjelaskan bahwa pembangunan IKN dan reformasi agraria tidak dapat dipisahkan karena keduanya menyangkut pemetaan kepemilikan tanah dan keadilan sosial. Next. Dalam analisis ini terdapat dua faktor, yaitu pertama adalah kelebihan dalam hal ini adanya forum musyawarah dan sosialisasi. Adanya upaya pemerintah menciptakan komunikasi dua arah melalui forum diskusi, sosialisasi kebijakan, dan serta melibatkan lembaga lokal seperti Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA, dan juga transparansi relatif baik. Adanya penerbitan sertifikat hak pakai sebagai bukti kepastian hukum bagi masyarakat terdampak, dan pembangunan IKN harus diiringi oleh jaminan hukum dan asas keterbukaan agar masyarakat mendapatkan hak atas tanahnya secara adil dan legal. Lebih dari kelebihannya terdapat beberapa kekurangan seperti partisipasi masyarakat hanya sebatas penerima keputusan. Meskipun masyarakat dilibatkan dalam proses sosialisasi, keputusan akhir tentang lokasi, bentuk, dan status retribusi tetap ditentukan oleh pemerintah dan Badan Bank Tanah. Dan juga ketimpangan posisi tawar-menawar antara masyarakat dan pemerintah. Sebagian masyarakat awalnya menolak program ini karena tidak memiliki daya tawar setara terhadap pemerintah dan investor. Dokumen UMS juga menyinggung ketimpangan sosial ekonomi dan resiko regulasi masyarakat lokal yang perlu dijawab dan dengan pendekatan partisipatif dan empatik oleh pemerintah. Next. Berikut beberapa peraturan yang telah dijelaskan oleh teman saya. Next. Baik, selanjutnya masuk pada analisis aspek hukum, yang dimana pertama dari sisi pemberian hak pakai, masyarakat terdampak pembangunan ibu kota Nusantara ini memperoleh hak pakai selama 30 tahun di atas lahan hak pengelolaan lahan atau HPL milik Bank Tanah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021. Kebijakan ini merupakan langkah positif menjadi bentuk kemajuan karena memberikan kepastian hukum dan sertifikat resmi bagi masyarakat yang direlokasi, sehingga mereka tetap memiliki dasar legal untuk mengelola tanahnya. Namun secara hukum, ada beberapa potensi konflik. Hak pakai ini tidak sama dengan hak milik, sebagaimana diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, artinya masyarakat hanya memiliki hak untuk menggunakan tanah, bukan kepemilikan penuh. Di sisi lain, ada juga potensi tumpang tindih kewenangan antara Bank Tanah dan Kementerian ATR atau BPN, terutama dalam pengelolaan serta penerbitan sertifikat. Seperti yang disampaikan oleh Kak Frawi tahun 2022, tanpa koordinasi kelembagaan yang jelas, kebijakan ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penerima manfaat reforma agraria.
Selanjutnya kalau dilihat dari prinsip UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria, khususnya pasal 10 dan pasal 20, reforma agraria seharusnya memberikan hak atas tanah yang kuat dan berkelanjutan untuk masyarakat kecil, agar tercapai keadilan sosial. Tetapi hak pakai selama 30 tahun ini sifatnya sementara, belum memberikan jaminan kepemilikan jangka panjang. Bahkan hingga saat ini, PP nomor 64 tahun 2021 dan Perpres nomor 86 tahun 2018 juga belum mengatur secara tegas tentang mekanisme konversi dari hak pakai menjadi hak milik. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah memberikan aturan pelaksana tambahan yang memperjelas mekanisme peningkatan status hak pakai menjadi hak milik, terutama bagi masyarakat yang telah mengelola lahannya secara produktif. Selain itu, koordinasi antar lembaga seperti Bank Tanah, ATR atau BPN, dan pemerintah daerah juga harus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, sehingga tujuan reforma agraria benar-benar bisa berpihak pada masyarakat kecil. Next. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait analisis aspek ekonomi dan juga lingkungan. Dari aspek ekonominya, reforma agraria melalui Badan Bank Tanah bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan serta mendorong pemerataan ekonomi nasional. Program ini sangat penting terutama bagi masyarakat yang terdampak pembangunan infrastruktur berskala besar seperti proyek IKN. Nah, melalui program ini masyarakat yang kehilangan lahan akibat pembangunan, misalnya jalan tol, akan mendapatkan tanah pengganti yang bersertifikat resmi. Sertifikat ini akan memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat untuk kembali berusaha. Nah, dengan adanya jaminan kepemilikan tersebut, mereka dapat mengembangkan usaha pertanian dan perkebunan secara lebih produktif. Namun, di sisi lain, efektivitas program ini masih menghadapi sejumlah hambatan. Banyaknya penerima lahan yang masih mengalami keterbatasan modal, teknologi, dan juga akses pasar, akibatnya potensi ekonomi dari redistribusi tanah belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, reforma agraria tidak cukup hanya dengan pembagian tanah, tetapi juga perlu diikuti dengan program pemberdayaan ekonomi lokal seperti pelatihan keterampilan, bantuan permodalan, dan pendampingan pemasaran hasil produksi. Nah, dengan cara tersebut, masyarakat dapat benar-benar merasakan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Nah, lalu pada aspek lingkungan, dari sisi lingkungan, pembangunan IKN dirancang dalam prinsip pembangunan berkelanjutan. Artinya, selain berfokus pada kemajuan ekonomi, pemerintah juga berusaha menjaga kelestarian alam dan juga keseimbangan ekosistem. Nah, Badan Bank Tanah memiliki peran penting dalam hal ini karena lembaga ini memastikan bahwa penggunaan lahan dilakukan secara legal, teratur, dan juga ramah lingkungan. Melalui kepemilikan lahan yang sah, masyarakat menjadi lebih peduli terhadap lingkungan dan terdorong untuk menerapkan praktik pertanian berkelanjutan seperti sistem agroforestry atau penggunaan pupuk organik. Nah, meskipun begitu, penting juga untuk diingat bahwa keberhasilan reforma agraria dari sisi lingkungan ini sangat bergantung pada pengawasan dan juga kebijakan konservasi yang kuat. Apabila tidak dikontrol dengan baik, akan tetap terdapat resiko deforestasi, degradasi lahan, dan juga peningkatan emisi karbon yang dapat merusak keseimbangan alam. Oleh karena itu, peran pemerintah dan juga masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan menjadi sangat penting agar reforma agraria benar-benar mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Next. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pembangunan ibu kota Nusantara dengan reforma agraria memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini karena reforma agraria sendiri bertujuan untuk menjamin aset tanah agar dapat dimanfaatkan tidak hanya bagi segelintir orang, tapi juga bagi semua kalangan masyarakat. Sedangkan IKN merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Sehingga nantinya keduanya saling mempengaruhi dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Kemudian, dengan adanya potensi berbagai tantangan yang muncul, baik itu terhadap lingkungan, sosial maupun ekonomi, pemindahan ibu kota ke IKN diharapkan mampu mengatasi ketimpangan pembangunan yang selama ini hanya terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa, kemudian memperluas kesempatan kerja dan pemerataan ekonomi di wilayah baru, kemudian menjadi sarana implementasi reforma agraria melalui penataan kembali penguasaan dan pemanfaatan tanah secara adil. Next. Baik, selanjutnya saran yang bisa diberikan yaitu
Pemerintah perlu memperkuat hak kepemilikan tanah dengan memberi peluang perubahan dari hak pakai menjadi hak milik bagi masyarakat produktif. Selanjutnya ada koordinasi antara Badan Bank Tanah dan Kementerian ATR atau BPN harus ditingkatkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Lalu ada reforma agraria sebaiknya diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi serta dilaksanakan secara partisipatif dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Baik, di sini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Baik. Terima kasih atas perhatiannya, ya, telah memperhatikan pemaparan hasil diskusi kami. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.